Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Alfia Rahmalidia. Saya Jonathan dan Asman Marki Tanjung. Saya Syamsul Azhar. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang isu-isu kelautan. Laut adalah habitat yang paling dinamis di planet ini, tapi juga sistem rantai makanan yang paling jarang diliputi. Badan Pangan dan Pertanian merilis laporan yang sangat berguna setiap 2 tahun sekali, berjudul The Stand of War, Environment and Aquarium, yang mengidentifikasi tren dalam industri makanan laut. Secara kolektif, negara-negara di dunia menangkap sekitar 90 juta metrik ton ikan liar dan kerang laut lepas setiap tahunnya. Angka ini sebanding dengan bobot jumlah penduduk Cina yang diangkut dari laut setiap tahunnya. Dan setara dengan 5 juta tahun penduduk Indonesia menunjukkan bahwa ada 60 tahun terakhir. Tangkapan ikan dari laut lepas naik sampai 400%. Selain semakin meningkatnya ikan yang diambil dari laut lepas, praktik budidaya ikan air tawar dan organismenya laut lainnya yang biasa disebut aquaculture juga naik. Awalnya aquaculture adalah memproduksi beberapa juta metrik ton per tahun pada tahun 1960. Tetapi kini produksinya mencapai lebih dari 60 juta metrik ton per tahun. Saat ini peningkatan aquaculture terjadi rata-rata 9,6% per tahun, dengan aquaculture masih akan terus berkembang. Next. Perubahan iklim, penurunan kualitas dan tanah semakin berkurang air bersih. Air bersih juga membatasi sistem pangan di daratan. Maka sangat mungkin laut akan memainkan peran yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan gizi generasi zaman depan. Kenaikan drastis suhu air laut terus berlanjut akan berdampak besar. Bukan hanya menyebabkan perubahan pola migrasi ikan, namun juga mencairkan es di kutub, terutama di belahan dunia utara, sehingga terbuka area-area baru yang dulunya terlalu beku untuk dipanen ikannya. Lalu laut bertambah asam akibat karbon atmosfer yang berasal dari aktivitas industri. Laut yang juga menjadi tempat mengendapnya aliran nitrogen akan berbahaya juga. Nutrisi mengandung sulfes yang dialirkan oleh industri pertanian dan limbah yang dibuang ke laut. Berbagai industri tambahan ini menyebabkan pesatnya perkembangan magang dan alga penghisap oksigen, sehingga sekarang akan lebih dari 400 zona mati berukuran besar di seluruh dunia. Perubahan iklim yang disebabkan oleh aksi manusia menambah beban bagi habitat laut, dan secara kimiawi laut juga mengalami perubahan besar akibat campur tangan manusia terhadap lingkungan. Seafood, satwa, atau makanan. Seafood merupakan makanan liar terakhir di dunia. Terlepas dari kekhawatiran akan polutan yang terdapat pada seafood, berbagai penelitian kesehatan sudah mengungkapkan bahwa konsumsi makanan laut secara reguler penting bagi perkembangan kesehatan janin pada ibu hamil, kesehatan jantung, dan menjaga kerja saraf. Sampai pertengahan 1970-an, upaya manusia untuk mengeksploitasi ikan dari laut lepas secara lebih rasional ternyata tidak lebih baik jika dibandingkan dengan cara nenek moyang kita berburu hewan liar. Awal dari kesalahan pengelolaan ini karena minimnya pengetahuan manusia akan dinamika dasar soal populasi ikan. Setiap kali kita menangkap ikan, alam mampu dengan mudah mengisi ulang dan menggantikan hasil tangkapan tersebut. Ikan dan kerang-kerangan sangat mudah bereproduksi.
Sebagian besar ikan memproduksi ratusan ribu bahkan jutaan telur. Maka saat jumlah ikan berkurang setelah ditangkap, kawanan ikan punya kemampuan untuk memulihkan kondisi itu dengan relatif cepat. Overfishing, kondisi yang terjadi pada populasi ikan atau kerang-kerangan yang disebut stok dieksploitasi melebihi titik keseimbangan produktif. Overfishing ini diperkirakan menimbulkan kerugian dunia sebesar 50 dolar miliar per tahun. Total tangkapan ikan dunia berada di kisaran 90 juta ton selama 2 dekade terakhir. Namun ilmuwan percaya bahwa konsistensi ini hanyalah bayangan. Hasil penelitian terbaru dari jurnal PLOS ONE mencatat bahwa dalam 2 abad terakhir, penangkapan ikan terus menambah kawasan laut yang semakin luas. Meluasnya kawasan penangkapan ikan terus terjadi meski jumlah hasil tangkapan berada di angka yang sama. Dengan kata lain, meski penangkapan ikan terjadi di area yang semakin luas, namun jumlah tangkapan tidak bertambah. Manajemen perikanan adalah hasil dari kebijakan politik dan ilmiah. Banyak spesies ikan yang berpindah-pindah dan tak mengenal batas wilayah. Maka, penting bagi negara-negara untuk melakukan kesepakatan internasional untuk mengatur penangkapan perikanan yang bertanggung jawab. Namun, sepanjang sejarah kesepakatan seperti itu sulit dicapai, karena negara-negara tak satu suara tentang siapa sebenarnya yang memiliki laut. Sebelum tahun 1970-an, negara-negara tidak atau hanya sedikit memiliki yurisdiksi di laut bebas. Pengaturan ini mulai berubah pada saat tahun 1950-an, saat masing-masing negara setelah menyadari bahwa sumber daya ikan mereka mulai berkurang secara signifikan, maka mulai dinyatakan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Celah yang besar, laut lepas dan migrasi ikan. Laut lepas atau HICSIS adalah perairan internasional tanpa tuan, namun sumber daya ikannya diambil oleh banyak pihak. Perikanan di laut lepas tumbuh jauh lebih cepat daripada jenis perikanan lainnya. Ada beberapa perkiraan yang menyatakan pertumbuhan itu bisa sampai 800%. Peningkatan paling signifikan terjadi pada 23 spesies dari taksonomi Scombridyae, biasa disebut tuna, yang berada di samudra terbuka dan bermigrasi ratusan sampai ribuan kilometer sepanjang hidup mereka. Tuna dan semua ikan di laut lepas juga sangat terdampak aktivitas yang oleh pemerintah biasa disebut ilegal, unregulated, and unreported fishing, atau penangkapan ikan ilegal tidak diatur dan tidak dilaporkan. Sering juga disebut dengan pirate fishing atau penangkapan gelap atau ilegal. Penangkapan IUU terjadi di kawasan di luar pengelolaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.